Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, peralatan elektronik seperti TV dan radio yang ada di rumah terkadang suka mengalami kerusakan. Tentunya bikin kesel ya. Nah, kalau mulai rusak atau tidak bisa menyala, kita biasanya mencari sosok yang satu ini, sahabat. Iya, dia adalah si tukang servis elektronik. Seperti sosok Pak Naca, di usianya yang telah menginjak 47 tahun, Pak Naca masih aktif menerima perbaikan televisi dan elektronik lainnya. Pak Naca terlahir dalam kondisi tunanetra. Walaupun tidak bisa melihat, Pak Naca mampu memperbaiki televisi, DVD, amplifier maupun alat elektronik lainnya. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Di rumah sederhana inilah Bapak Naca menerima jasa servis televisi dan elektronik lainnya. Banyak yang meragukan cara Pak Naca memperbaiki TV yang rusak. Karena tidak bisa melihat, membuat Pak Naca mengandalkan indera pendengaran untuk mengetahui bagian mana yang rusak dan harus diperbaiki. Pakai indera pendengaran, jadi kalau umpamanya suaranya bagus, jernih, berarti udah betul. Kalau masih ada derungan, itu berarti belum normal. Sudah 6 tahun Pak Naca berprofesi sebagai tukang servis televisi. Keahlian yang dimiliki Pak Naca didapatkan secara otodidak atau tidak ada yang mengajarkan sama sekali. Punya pilih sendiri saya. Jadi saya pada waktu itu barang sebu kain, terus saya rusakin, tapi saya berpilih kok ini di sini alatnya, ini nebaknya di sini, nebaknya di sini, nebaknya di sini, gitu. Bukanlah hal yang mudah memperbaiki televisi dengan mata yang tidak bisa melihat. Apalagi harus berhadapan dengan arus listrik, tentunya memiliki resiko yang lebih berbahaya. Bahkan Pak Naca pernah tersengat arus listrik dan membuatnya jatuh pingsan selama beberapa menit akibat salah memegang kabel. Jadi begitu Bapak buka, terus Bapak salah pegang seperti kayak tadi itu. Ada setrum yang nyimpen besar gitu. Bapak sampai kejengkang atau jatuh terlentang. Tapi Bapak nggak menyerah. Besoknya begitu lagi, buka lagi. Walaupun di tengah keterbatasan, Pak Naca tetap berikhtiar mencari nafkah. Semua usaha yang ia lakukan itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhan istri dan 2 anaknya. Sang istri, Bu Sami, merasa bangga dan terharu melihat kerja keras suaminya demi mencukupi kebutuhan keluarga. Bangga, Pak. Bangganya dia bisa ngurusin saya, gedein anak saya, aduh, bisa ngempanin saya kayak sekarang gitu. Sampai sekarang saya udah tua udah gini. Sayang saya sama dia, Pak. Sayang banget. Melihat keterbatasan fisik yang dialami Pak Naca, banyak yang meremehkan kemampuannya dalam memperbaiki alat elektronik. Namun, ada pula yang percaya dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki Pak Naca. Salah satunya Bapak Adi. Dia buatan juga bagus, terus juga kita kalau seandainya komplain cepet gitu kan. Dia buatnya bagus orangnya, biar dia nggak bisa ngelihat seperti yang lain, dia bagus buatannya. Pendapatan Pak Naca dari servis elektronik rupanya tidak mencukupi. Ia harus pandai mencari pekerjaan sampingan lain sebagai tambahan penghasilannya. Namun malang, bukannya pelanggan yang didapat, tanpa sengaja dalam perjalanan, ia malah menyenggol motor. Buta! Motor gue ini buta kali lu ya? Tentu saja hal ini membuat pemilik motor menjadi marah. Ia lantas membentak dan memarahi Pak Naca. Kita Bapak kayak jalan tuh, ya jalan, utak-utak. Terus Bapak kesenggol motornya, jadi motor sampai terjatuh. Orang itu marah. Dia marah dia, kamu pura-pura nggak lihat ya motor saya ditabrak gitu. Berasa
Nggak sengaja Bapak, jadi cuma namanya tuh ya namanya kesenggol sampai motor terjatuh. Pijit, yang perlu pijit. Sahabat hikmah, orang yang buta memiliki keutamaan yang luar biasa di mata Allah. Jika ia bersabar saat penglihatannya diambil, maka ia dijanjikan balasan surga. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan dua kekasihnya, kedua matanya, kemudian ia bersabar, niscaya aku menggantikan keduanya, kedua matanya dengan surga." Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah, perjuangan Pak Naca berbuah manis. Ada salah satu pedagang sayur yang ingin dipijat. Biasanya pijat yang dilakukan Pak Naca untuk menghilangkan rasa pegal maupun masuk angin. Masuk angin atau pijat buat ngenakin badan? Ya, ngenakin badan pada pegel linu atau masuk angin bisa. Pelanggan yang menggunakan jasa Pak Naca rata-rata merasa puas dengan hasil pijatannya. Khasiatnya pun mulai terasa di badan. Inilah yang membuat pelanggan menjadi puas dan tidak kecewa dengan pelayanan Pak Naca. Ya, pegel-pegel hilang. Udah. Pas gak enak, gimana rasanya Pak? Udah enakan. Iya enakan gitu, pegel-pegelnya hilang. Namun keuntungan yang diperoleh dari pijat maupun servis televisi terkadang tidak menentu, kurang dari Rp100.000. Bahkan pernah selama 2 bulan Pak Naca tidak mendapat pelanggan satupun. Tapi ia tetap bersabar dan yakin bahwa Allah selalu memberi rezeki kepada umatnya yang mau berusaha. Alhamdulillah, Bapak bisa ngidupin anak. Ya dikatakan kurang ya kurang, dikatakan kayak begini. Ya, cuman Bapak cukup-cukupin aja. Yang penting anak bisa pada hidup, bisa sekolah. Sabar dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi membuat istri Pak Naca tidak tinggal diam. Ibu Sami ikut mencari nafkah dengan berjualan sayuran keliling. Setiap siang atau sore hari, Ibu Sami pergi ke pasar untuk membeli sayur-sayuran. Namun yang ia beli bukan sayuran segar, melainkan sayuran yang tidak laku terjual ataupun yang sudah layu. Ibu Sami sengaja memilih sayuran tidak segar karena harganya yang murah. Iya, rasanya modal. Kalau pagi kan Pak banyak gitu, kalau pagi gitu banyak yang bekas-bekas gitu. Terus kita bersihin itu jadi cakep, saya cuci itu. Karena kagak ada jadinya beli yang itu. Sayuran yang dijual ibu tergolong murah sahabat, hanya Rp2.000 sampai Rp7.000 saja untuk satu plastik berisi tomat, cabai maupun sayuran lain. Bu, sayur Bu. Cara berjualannya pun tidak menggunakan sepeda maupun gerobak seperti pedagang sayur pada umumnya, melainkan dengan menggunakan tampah yang dibawa di atas kepalanya. Karena suka lewat depan rumah juga sih, juga langganan juga sih. Udah langganan, terutama kan ya juga kasihan juga lah gitu. Rasa syukur diucapkan Pak Naca atas rezeki yang didapatnya hari ini. Berapapun ia tak pernah mengeluh. Walaupun tidak bisa melihat, tapi ia tetap ingat dengan kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu sholat 5 waktu. Apabila sudah waktunya sholat tiba, Bapak Naca bergegas untuk sholat di masjid dekat rumahnya. Setelah sholat, tak lupa doa dan harapan Pak Naca panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi SAW, Ibnu Ummi Maktum, sebagai muazzin Rasul SAW, semua orang sudah tahu ceritanya. Tetapi kekuatan tekadnya untuk tetap ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah mustahil bagi Ibnu Ummi Maktum untuk ikut berjuang
beliau meminta izin berkali-kali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, ya Rasulullah, aku bisa membawa panji. Aku kan tidak bisa lari dari medan pertempuran karena aku ini buta. Justru kekurangannya itu diubah menjadi kelebihan dan keunggulan dibanding yang lain. Maka pada perang Al-Qadisiyah, Ibnu Ummi Maktum ikut turun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang beliau sangat bersedih ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nisa ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama orang yang duduk dengan orang yang ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awalnya ayat itu tanpa kata ghairu ulil dharar. Kata ghairu ulil dharar, kecuali bagi mereka yang uzur, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang turun kemudian karena merespon kesedihan Ibnu Ummi Maktum tidak dapat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghiburnya dan berkata, bagi orang yang memiliki uzur atau kesulitan, maka mereka tetap dapat pahala yang sama dengan mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun semangat pantang menyerah dalam diri Ibnu Ummi Maktum harusnya selalu hidup bagi siapapun kaum muslimin, walaupun terdapat kekurangan-kekurangan dalam hidupnya.